Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi kita di Story of Himapkom. Dan hari ini saya sebagai host, Akbar, ditemani dengan pemateri kita yang luar biasa, yaitu Kak Aldi, akan membawakan materi mengenai bagaimana caranya atau tips dan trik untuk melakukan pemeliharaan agar menjaga performa di laptop yang kita miliki gitu. Oke, halo Kak Aldi. Halo semuanya. Nah, gimana nih Kak Aldi kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Kalau untuk Akbar gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Nah terus episode kali ini kita akan membahas tentang tips pemeliharaan dan perawatan laptop untuk jaga performa tetap optimal. Sebelum kita masuk ke topik utama, boleh nih Kak Aldi untuk melakukan perkenalan singkat gitu Kak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Febrian, biasa dipanggil Aldi. Saya mahasiswa aktif semester 5 jurusan Pendidikan Komputer angkatan 2022. Oke Kak Aldi, sebelum kita fokus ke materi utama kita, kesibukan Kak Aldi sekarang apa nih, mau itu hobi ataupun kesibukan di luar kampus? Untuk kesibukan saya di luar kampus nggak ada ya, jadi saya cuma sibuk sebagai mahasiswa semester 5 yang ngejar deadline tugas bertumpuk-tumpuk gitu aja. Oh, jadi nggak ada waktu buat Nggak ada. kegiatan Ya, eksternal kalau gitu ya? misalkan waktu weekend atau hari libur ya saya di rumah paling cuma nonton video atau film-film horor atau film yang lain gitu. Oke. Nah, boleh deh. Sekarang kita masuk ke dalam topik utama kita, Kak. Nah, dari Kak Aldi nih, gimana sih caranya tips and trick untuk menjaga performa laptop atau melakukan perawatan kepada laptop gitu, Kak? Oke, mungkin saya sini akan menjelaskan ya tips dan edukasi tentang perawatan laptop agar performansnya tetap terjaga dan tidak cepat rusak. Yang pertama ini Bar ya, kalau misalkan kita selesai beraktivitas menggunakan laptop berjam-jam, dan itu pasti laptop kan akan banyak sekali debu ataupun kotoran yang melengket di layar ataupun di keyboard ataupun di sela-sela engsel di bagian laptop. Nah, itu pasti kita harus bersihkan secara rutin atau secara berkala setelah kita melakukan aktivitas tersebut. Jadi, kalau untuk membersihkannya itu mungkin mudah, dan bagaimana cara membersihkannya dan trik cara membersihkannya. Yang pertama, kalau untuk di bagian layar itu kita bisa menggunakan kain microfiber. Jadi kain itu khusus untuk membersihkan laptop. Jadi jangan kain yang kasar ataupun kain bekas, karena ketakutnya kalau kita bersihkan layarnya itu kan itu bisa baret atau lecet bagian layarnya. Gitu. Okay. Nah, kalau untuk di bagian keyboard ataupun di sela-sela keyboard tuh Akbar, nah itu kita bisa menggunakan kuas yang halus ataupun kuas khusus buat membersihkan sela-sela ataupun di bagian keyboard pada laptop. Kita bisa beli di tempat-tempat jual beli laptop ataupun di tempat perhiasan jual beli HP itu banyak itu Akbar. Jadi jangan pakai kuas cat ataupun kuas bekas tuh, jangan. Takutnya menyebabkan itu bagian keyboard ataupun di bagian sela-sela keyboard itu juga lecet. Mungkin gitu Bar untuk tips dan trik yang pertama. Oke, Kak. Lalu Gimana nih buat kita yang dari awal nggak pernah buat melakukan memperhatikan laptopnya nih, nggak pernah dibersihin, nggak pernah diservis dan lain sebagainya, ada nggak Kak Aldi buat tips buat yang kayak gitu? Oke, mungkin untuk misalkan kita pemakaiannya berat ya, pemakaiannya mungkin seminggu tuh sudah berhari-hari berkali-kali lagi ngerjain tugas laporan kah atau tugas kerja ataupun tugas lainnya. Nah, itu kan pemakaiannya pasti berat kan. Nah, kalau misalkan pemakaiannya seperti itu, ada kalanya kita membersihkan heatsink ataupun kipas di bagian dalam laptop itu harus kita bawa ke cleaning service ke tempat servis laptop ataupun tempat komputer. Nah, karena misalkan itu kalau misalkan bertumpuk kotoran dan debu di dalam heatsinknya itu, di dalam kipasnya itu performance dari laptop tidak akan stabil, dan pastinya penurunan kinerja dari laptop kan pasti akan berkurang dan pasti akan mengalami dari cepat panasnya laptop dan pasti overheat. Karena kalau udah kepanasan laptop tuh kan pasti bahaya kan, karena akan nge-lag atau not responding dari program-program yang kita lakukan dan kita aktivitaskan di laptop itu kan Bar. Jadi gitu. Dan yang kedua, kita bisa ganti thermal paste di laptop. Jadi thermal paste itu fungsinya juga untuk melindungi suhu yang berlebihan, suhu panas yang berlebihan pada processing dan juga di bagian heatsinknya itu. Jadi mungkin saya akan tunjukkan sedikit sih bagaimana cara
bagian-bagian mana komponen-komponen yang harus kita bersihkan kalau misalkan pemakaiannya sudah sampai 6 bulan ataupun setahun, Bar. Wah, seru banget nih Kak. Kita langsung melihat. Ini saya sudah bongkar mungkin ya. Jadi mungkin ini sudah komponen-komponen perangkat yang ada di dalam laptop nih, Bar. Mungkin Akbar ada sedikit tahu sih apa sih bagian-bagian mana sih fungsi-fungsi atau alat-alat nama-namanya di bagian komponen ini, Bar? Kalau saya biasanya sih secara umum ya Kak, Iya. saya tahu yang mana RAM, yang Oke. mana hard disk, Iya. yang mana jadi baterai, terus yang mana jadi tempat prosesornya. Kalau RAM tuh yang mana, Bar? Kalau RAM tuh yang ini nih Kak, yang Nah, di ini. tengah yang Ya, kecil. betul. Ya. Kalau hard disk Kalau hard disk yang ini. betul, Ya nggak? Betul nggak? Ya, betul sekali. Nah, gimana sih cara membersihkan heatsink dan mengganti thermal paste pada perangkat di dalam laptop? Itu kita pertama harus bongkar dulu ini bagian-bagian yang papan yang besi ini. Nanti setelah kita bongkar, ini baru kita bongkar lagi bagian heatsinknya. Itu pasti banyak sekali debu ataupun kotoran yang menempel pada heatsink kalau pemakaiannya sudah sampai berbulan-bulan ataupun setahun. Nah, itu kita bersihkan. Kalau kita mau bersihkan secara sendiri, yang penting kita tahu alurnya tuh gimana cara membersihkannya. Jangan asal sembarangan, bisa bongkar tapi nggak bisa Ngerakit pasang, lagi. nggak bisa ngerakit. Nah itu pasti, wah itu takutnya kacau, dan baut-bautnya juga kan takutnya pemasangan bautnya juga sembarangan gitu. Nah jadi gitu. Kalau untuk di bagian penggantian thermal paste itu lebih baiknya ke counter service laptop ya gitu. Mungkin gitu, Bar. Oke Kak, makasih Kak atas penjelasannya. Terus mungkin kita beralih ke bagian software nih Kak. Nah kira-kira kita perlu nggak sih Kak ngeubah atau mengupdate atau mengupgrade gitu software bawaan yang udah ada dari kita mulai dari beli laptopnya? Oke. Mungkin ya karena bawaannya sudah misalkan Windows 11 ataupun Windows 10, itu mending ya tetap seperti itu ya Windows ya, jangan diubah-ubah. Kalau misalkan udah Windows lama, udah versi laptop ya udah versi lama, pengen ngupdate ke Windows terbaru tuh boleh, tapi ya lebih baiknya juga kan pasti dibawa ke tempat orang yang berpengalaman ya pastinya. Nah kalau untuk di bagian Windows saya juga pernah instalasi Windows laptop saya sendiri yang ini. Itu awalnya ini Windows 8 nih, Bar, Windows 8. Tapi karena udah performance dari laptop ini kan sudah benar-benar nggak bisa lagi digunakan, udah nge-lag parah, baru panas banget, dia kan overheatnya sudah berlebihan. Jadi saya saya minta file Windows, instalasi Windows ke guru saya pada saat masih SMK. Jadi saya instalasi sendiri ke Windows 10, dan pada sudah selesai, udah ke Windows 10 itu laptop saya langsung kayak nggak nge-lag lagi, nggak panas lagi, dan kayak seperti bagus lagi, seperti baru lagi gitu, Pak. Berarti kalau kita pengen nge-update atau nge-upgrade harus ada beberapa pertimbangan ya Kak, yang harus jangan kita asal sembarangan aja ya. Oke. Terus kebanyakan orang nih Kak mempertanyakan apa sih yang harus dilakukan kalau laptop mereka itu udah mulai lemot atau nge-lag gitu Kak. Yang nge-lag ya, pasti yang pertama kita cek dulu nih bagian komponen-komponen yang harus kita lihat dulu ya. Pertama ya pastinya ya di bagian heatsink, di bagian RAM, di bagian prosesor, dan itu utama dari penyebab laptop lemot atau laptop yang cepat rusak ataupun ya pemakaiannya sudah sangat lama. Nah jadi ya yang seperti saya bilang tadi, pertama kita bersihkan, kita rawat laptop dengan baik, dan jangan sekali misalkan nih kalian ya teman-teman semua ya, misalkan teman-teman ini lagi ngerjakan tugas ataupun lagi nonton film, nonton Netflix gitu kan di atas yang tempat-tempat yang empuk seperti di kasur. Nah itu tidak boleh, karena filtrasi dari udara laptop itu nggak akan bisa keluar dengan secara benar, secara baik, karena tersumbat dengan tempatnya itu, tempat yang empuk tadi. Jadi kalau misalkan kamu lagi ngerjakan tugas ataupun lagi ngerjakan apapun itu, jangan di tempat-tempat yang empuk seperti di kasur, di sofa ataupun di bantal. Itu pakai tempat yang keras seperti di meja ataupun di lantai gitu, Bar. Oke. Jadi kalau misalkan kamu gunakan di tempat yang empuk, itu takutnya panasnya akan melebihi panas dari laptop, dan pastinya mungkin akan hangus atau terbakar nanti kasurmu tuh gitu. Oke. Terus oke Kak,
dari penjelasan kakak nih, menurut saya bakalan membantu banget sih buat Iya, iya. mahasiswa-mahasiswa yang Betul. khususnya di pendidikan komputer untuk menjaga laptop mereka tetap bagus dan kuat buat sampai lulus gitu. Iya, betul. Terus sekarang mungkin kita beralih ke pertanyaan yang ada di kolom komentar nih kak. Oh iya. Oke, mungkin saya bacain satu persatu dulu ya kak. Boleh. Kak Aldi, perangkat keras memproses apa saja ya? Boleh dijabarkan? Oke, mungkin fungsi-fungsinya ya. Yang pertama mungkin dari hard disk nih. Hard disk kan tempat penyimpanan ya. Misalkan ya buat menyimpan tugas, menyimpan tugas file apapun itu. Lalu ini RAM, ini penyimpanan sementara. Lalu heatsink ataupun kipas yang di dalam sini tuh untuk meredakan ataupun memfiltrasi suhu yang berlebihan pada laptop. Baru baterai CMOS ini untuk mengatur tanggal, waktu dan di bagian BIOS ya. Kalau untuk mainboard nih yang piringan ini untuk alas ataupun tempat pemasangan ataupun tempat memang udah alokasi tempatnya ini untuk bisa teratur gitu. Oh, oke Ya. kak. Terus ada pertanyaan kedua nih kak dari Ripan Dias. Mau nanya kak, kira-kira hal yang paling penting dan harus rutin dilakukan kalau kalau punya PC baru. Punya PC baru ya? Nah, yang harus dilakukan ketika kita punya PC baru gitu. Ya dirawat aja secara baik, secara benar. Jangan sampai ya terlalu berlebihan pemakaiannya ya pastinya ya. Kalau misalkan kamu punya laptop baru itu kan, itu kamu rawat benar-benar, bersihkan baik-baik, jangan sampai lecet. Baru beli baru sebulan 2 bulan udah lecet gitu kan. Itu pasti pemakaiannya tidak teratur dan berantakan sekali. Mungkin gitu aja. Berarti berkaitan dengan penjelasan yang Ya, sebelumnya betul, kak, ya. tentang perawatan laptop gitu. Ya. Jadi kita harus terapkan ke PC baru kita. Ya. Oke. Terus ada pertanyaan ketiga nih kak. Kak, bagaimana caranya mengganti liquid thermal paste di laptop? Oh, yang tadi saya bilang tadi ya thermal paste ya, kita bongkar dulu nih casingnya ini kan. Kalau misalkan dia baterai tanam cabut, kalau misalkan dia baterai yang lepas juga dicabut karena itu kan arus listrik ya kan. Nah, kalau misalkan nggak cabut bisa kesetrum tuh badanmu ya kan. Nah jadi ya sudah dibongkar, setelah itu dibongkar nih casingnya sama baterainya dibongkar, lalu kamu bongkar lagi nih yang besinya ini. Oke. Itu karena ada di dalam itu bagian Oh, di thermal dalam. paste-nya ya, liquidnya Oke, itu. Jadi kamu udah bongkar, setelah itu bongkar lagi heatsink di dalamnya lagi tuh, heatsink ataupun kipasnya itu kamu bongkar lagi. Nah setelah itu udah kamu ketemu untuk mengganti thermal paste. Kalau untuk ganti thermal paste tuh sesuaikan lagi dengan thermalnya, sesuaikan. Misalkan laptop kamu gaming sesuai sama laptop gaming. Kalau laptop kamu seperti ini yang biasa, sesuaikan juga dengan laptop yang punyamu ini. Jadi kan kalau untuk ganti juga kan pastinya kan ada cara-caranya ya supaya tidak sembarangan ya. Nah itu bisa kalian bawa juga ke tempat-tempat servis laptop juga gitu. Oh, berarti harus disesuaikan juga ya, Iya. Pak? Karena saya juga pernah sih pengalaman pernah mengganti thermal paste juga sekali. Itu di laptop saya juga yang ini dan laptop klien juga pernah. Nah itu saya pakai sebuah spatula ataupun pakai suntikan gitu. Kalau untuk suntikan itu kan gampang ya, tinggal kita suntik baru kita ratakan tuh pakai spatula. Kalau langsung dari pastanya itu kan dia kan berbentuk pasta tuh kan, Iya. thermalnya. Nah itu kita ratakan tuh pakai spatula khusus juga buat thermal paste. Jadi gitu untuk mengganti thermal paste. Oke kak, makasih kak atas tanggapannya. Iya sama-sama. Terus ada pertanyaan terakhir nih kak dari Alfian nih NFH. Hardware yang paling rentan rusak itu apa ya kak? Hardware ya, mungkin Iya, semuanya ya. Misalkan kamu nih ya, jangan terlalu tempat untuk menyimpan laptop itu ya tempat-tempat yang benar, jangan tempat yang sembarangan. Misalkan kamu taruh di tas nih, kalau ditaruh di tas tuh kan jangan taruh di tempat yang guncangannya terlalu tinggi ataupun guncangannya terlalu besar. Seperti ya gunakan tas khusus buat laptop. Karena kalau misalkan kamu selalu menggoyangkan laptop kamu ataupun kamu teledor, itu pastinya perangkat-perangkat ataupun perangkat keras di dalam laptop ini juga akan mungkin akan goyang, dan mungkin salah satu baut yang ada di dalam itu juga akan goyang juga dan bisa dull juga baut kamu. Dan mungkin hampir semuanya bahaya ya, karena di dalam ini kan semuanya kan alat-alat untuk memproses seluruh kinerja pada laptop kamu untuk bisa kamu
lakukan untuk kegiatan apapun itu, seperti itu. Jadi setiap komponen yang ada di situ Iya. memang benar-benar penting dan Ya, harus benar-benar dijaga ya penting Kak. semua, karena semuanya fungsi-fungsinya semua, nggak ada salah satu fungsi itu nggak ada, semuanya ada fungsinya semua untuk komponen-komponennya. Oke Kak, terima kasih atas tanggapannya. Nah, oke, terima kasih kepada Kak Aldi atas penjelasan yang sangat Sama-sama. bermanfaat, dan teman-teman setiap pendengar Story of Himapkom, jangan lupa nih ilmu barunya untuk diterapkan ke laptop-laptop kalian gitu. Terus sekian dari kami, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.